Assalamualaikum sahabat surga dimanapun berada. Kembali lagi bersama channel Fakhruddin Link. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik sahabat surga, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan mereview materi tentang Asmaul Husna yang kita ambil dari pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Langsung saja, apa saja Asmaul Husna yang akan dibahas pada materi kali ini? Ya, bisa kita lihat ada 16 Asmaul Husna yang akan dipaparkan. Yang pertama ada Nasma Allah Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, ketiga Al-Wakil, kemudian keempat ada Al-Matin, kelima Al-Jami', keenam Al-Hafidh, ketujuh Ar-Rafi', kedelapan Al-Wahhab, kesembilan Ar-Raqib, kesepuluh Al-Mubadi', ke-11 Al-Muhyi, ke-12 Al-Hayyu, ke-13 Al-Qayyum, ke-14 Al-Akhir, ke-15 Al-Mujib, dan yang terakhir ke-16 yaitu Al-Awwal. Pada materi kali ini diawali dengan dua buah gambar, yaitu ada gambar yang pertama orang sedang memakamkan jenazah dan di sampingnya ada gambar sedang taklim atau kajian akbar semacam itu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebagai hamba Allah itu tidak akan abadi, melainkan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang akan abadi. Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ini, kita perlu menyiapkan bekal sebaik mungkin dengan banyak-banyak beramal soleh dan mengajak kepada kebaikan. Nah, materi kita kali ini diawali dengan pengertian daripada Asmaul Husna itu sendiri. Nah, apa itu Asmaul Husna? Di sini dijelaskan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang indah. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah itu adalah sempurna, sedikitpun tidak ada keraguannya dan tidak boleh diserupakan dengan yang lain. Adapun dalil tentang Asmaul Husna, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Rasulullah SAW yang bisa kita cermati. Di antaranya Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Kemudian yang kedua, ada Quran surat Toha ayat yang ke-8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan mempunyai Asmaul Husna. Kita juga bisa melihat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah menyebutkan, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, man hafadhaha dakhalal jannah, wa inna allaha yuhibbul witra. Ya, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, tidak genap dan menyukai akan yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Baik sahabat surga, kita awali materi yang pertama, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, atau yang sering kita artikan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mulia. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Karena kemuliaannya, Allah memiliki kebaikan yang tidak terbatas.
Dia akan memberi jika diminta dan tetap memberi meskipun tidak diminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'allallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai ars yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 116. Dengan memahami dan menghayati makna Asma'ul Husna Al-Karim ini, maka hendaknya kita sebagai hambanya itu memiliki budi pekerti yang luhur. Di antaranya adalah yang pertama, menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan diri. Serta yang ketiga, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, yang diartikan Allah sebagai zat yang maha memberi keamanan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dengan memahami dan menghayati makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, kita dapat meneladani sifat Allah tersebut di antaranya dengan pertama memberikan rasa aman kepada yang lain. Yang kedua, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. Yang keempat, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. Serta yang kelima, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif dalam kehidupan terhadap sesama manusia. Adapun yang ketiga, Asma'ul Husna yang menjadi pembahasan kita adalah Al-Wakil, Allah yang maha mewakili. Maksudnya, Dia Allah Subhanahu wa taala yang menangani segenap urusan makhluknya, menciptakan dari ketiadaan, lalu mengawasi dan menjaga ciptaannya. Selayaknya lah Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bergantung bagi para makhluknya. Kita bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alallahi wa kaffa billahi wakila. Yang artinya dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara. Yang menjadi catatan bagi kita bahwasanya kita sebagai manusia di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala masih tetap dituntut untuk melakukan suatu sampai batas kemampuan yang kita miliki. Adapun keteladanan yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Wakil, ada beberapa poin utama. Yang pertama, kita berupaya untuk berserah diri kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Yang keempat, tidak berputus asa di dalam berdoa dan bekerja. Dan yang kelima, berupaya menjadi pribadi yang memiliki kredibilitas. Dan yang terakhir, menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatan yang kita lakukan dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu untuk review kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kepada Bapak, Ibu Guru, sahabat surga semuanya yang menginginkan atau menghendaki materi ini, silahkan bisa
klik pada link yang kita sertakan di deskripsi pada video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.